Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan konsep fundamental dalam akuntansi yang menjadi dasar pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Konsep persamaan dasar akuntansi menjadi dasar pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan. Persamaan dasar akuntansi dibuat untuk melihat pengaruh setiap terjadi transaksi bisnis atau keuangan perusahaan terhadap pos atau elemen aktiva atau yang bisa disebut aset dan juga pasiva, terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Pengaruh tersebut adalah menambah atau mengurangi setiap elemen aset, liabilitas, atau ekuitas. Persamaan dasar akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Berikut adalah komponen persamaan dasar akuntansi. Komponen utama terdiri atau rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Jika transaksi menyertakan pendapatan dan beban, maka rumusnya menjadi harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Berikut adalah penjelasannya. Harta atau aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas masuk atau penerimaan. Harta atau aset di sini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak tetap berwujud, aktiva lainnya, dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Yang pertama, aktiva lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang mudah diubah atau dikonversi menjadi uang tunai dan biasanya umur pemakainya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua yaitu aktiva tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, akumulasi, dan penyusutan. Jenis harta atau aset yang ketiga yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis tetapi tidak memiliki wujud fisik. Aset tetap tidak berwujud memberikan manfaat kepada perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Contohnya, goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Jenis harta atau aset yang selanjutnya adalah aktiva lainnya. Apa itu aktiva lainnya? Aktiva lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contohnya, gedung yang sedang dibangun dan aset yang tidak dipakai. Dan jenis harta yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Investasi yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap berupa dividen. Contohnya adalah obligasi dan saham. Komponen yang kedua adalah utang atau bisa disebut kewajiban liabilitas. Utang merupakan kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit, menangguhkan pembayaran, atau perusahaan meminjam uang. Jenis utang bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, utang lancar. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar dengan menggunakan aset lancar dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, beban yang harus dibayar, utang wesel, utang bunga, serta pendapatan diterima di muka. Jenis utang yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu
utang yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank, utang obligasi, utang hipotek, dan utang wesel jangka panjang. Komponen yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Modal pada perusahaan perseorangan berasal dari modal pemilik dan pengambilan pribadi yang sifatnya mengurangi ekuitas. Modal pada perusahaan persekutuan sumbernya adalah setoran modal para sekutu, sedangkan modal pada perseroan terbatas berasal dari modal saham, dividen, dan laba ditahan. Untuk modal pada perusahaan berbentuk koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan modal pada entitas nirlaba atau organisasi non-profit berasal dari donasi, hibah, iuran, dan pendapatan kegiatan sosial yang biasa disebut dengan kekayaan bersih. Komponen yang keempat adalah pendapatan. Apa itu pendapatan? Yaitu sumber pemerolehan dana yang berasal dari kegiatan usaha perusahaan, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional. Pendapatan ini bersifat menambah ekuitas, contohnya pendapatan jasa, penjualan, pendapatan bunga, dan lain-lain. Komponen yang terakhir yaitu beban. Apa itu beban? Pengorbanan sumber ekonomi untuk merealisasikan pendapatan. Beban di sini bersifat mengurangi ekuitas. Berikut adalah contoh daripada persamaan dasar akuntansi. Contohnya adalah CV Jaya Abadi memiliki harta atau aset sejumlah 10 juta rupiah dan utang atau liabilitas yang belum dibayarkan sebesar 2 juta rupiah. Hitunglah modal atau ekuitas pemilik. Maka di sini rumusnya menjadi harta atau aset dikurangi utang atau liabilitas. Jadi 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta itu adalah modal atau ekuitas pemilik. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat.